Oke, selamat sore rekan-rekan developer dan media. Selamat datang di acara 123 Quarterly Market Analysis. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Vicky dari Customer Marketing 99 Group yang akan memandu acara ini. Sesi ini akan membahas mengenai data property market di kuartal 3 kemarin dan hasil rekapan acara Mandiri Festival Property Indonesia Online yang telah berlangsung dari tanggal 9 September sampai 10 Oktober kemarin. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 membatasi ruang gerak kita secara keseluruhan. Dan tentunya juga merubah kebiasaan para pencari properti yang tadinya offline menjadi online, yang pada akhirnya hal ini membentuk kebiasaan baru para pencari properti. Maka dari itu, tim analisa dari 99 Group telah mengumpulkan data dan melakukan analisa tren terkini dari pencarian dan jual beli properti yang dimana akan disampaikan oleh Ibu Maria Herawati selaku Country Manager dari 99 Group dan Mas Rehan Ali selaku Data Analis dari 99 Group sesaat lagi. Sebelum kita mulai, untuk rekan-rekan media dan developer yang mau bertanya bisa menggunakan Q&A box dan nanti kami akan bacakan di sesi Q&A pada akhir acara. Untuk itu, langsung aja kita mulai dengan Ibu Maria, selaku Country Manager 99 Group yang akan memberikan overview performance dari 99 Group. Silakan Ibu Maria. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari developers dan juga untuk media. Mungkin di awal acara ini mungkin saya akan memberi informasi secara sekilas ya mengenai 99 Group. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu atau belum pernah mendengar sebelumnya. Jadi untuk 99 Group kita secara resmi sudah bergabung di JV dari Rumah 123 dengan 99.co itu di awal bulan Maret tahun 2020. Dan di sini adalah secara sekilas adalah informasi mengenai website kami, website performance, baik dari traffic, dari jumlah number of agent, dan juga untuk dari inquiries. Nah, untuk dari traffic sendiri, 3 bulan terakhir ini mengalami kenaikan juga untuk kedua website. Jadi kalau digabungkan secara total traffic, secara per bulannya, average yang saat ini kita bisa tarik itu adalah kurang lebih sekitar 15,6 juta. Dan dari number of agents ini more or less masih sama, tapi mungkin kalau dari Bapak Ibu di sini ada bertanya, 160.000 itu kok gede banget ya? Yes, karena sebetulnya itu adalah gabungan dari jumlah agen yang ada dari both 99.co dan juga untuk Rumah 123. Untuk yang dari Rumah 123 sendiri, untuk agentnya adalah agent konsepnya memang berbayar, tapi memang karena ini sebelumnya 99.co juga memang kita banyak sekali agent, tapi sebenarnya itu juga merupakan gabungan antara agent yang memang sebagai agent atau bahkan direct homeowners. Dan memang sifatnya adalah freemium. Kalau dilihat dari number of inquiries juga mengalami kenaikan, saat ini kurang lebih sekitar 360.000. Next. Nah, ini mungkin lebih ke breakdown lagi, mungkin lebih fokusnya adalah di breakdown dari jumlah inquiries itu sendiri. Dari jumlah inquiries itu sendiri, kurang lebih sekitar jumlahnya 360, itu terdiri dari inquiries yang kami terima, itu secara mail inquiries, artinya memang konsumen yang meninggalkan nama, nomor telepon, dan alamat email. Dan phone clicks dan WhatsApp clicks ini sebenarnya adalah fitur yang kami sediakan untuk para konsumen yang mencari properti. Jadi dengan demikian mereka bisa langsung klik di button phone ataupun WhatsApp. Dengan demikian konsumer langsung bisa terhubung baik dengan developer ataupun agent itu sendiri. Dan total page views-nya memang sekitar kurang lebih 42 juta dari overall total visit tadi yang kurang lebih sekitar 15 jutaan. Ya. Oke. Next. Nah, ini adalah total dari average session per bulan dan average pages per visit. Average pages per visit ini apa? Nah, pages per visit artinya itu adalah secara average jumlah total pages yang dilihat oleh konsumen pada saat mengunjungi kedua situs kami, baik dari rumah123.com ataupun 99.co. Jadi kurang lebih secara average itu kurang lebih sekitar 2-3 halaman. Di sini kita kira kisarannya 2,7 halaman. Dan untuk duration-nya sendiri masih belum cukup banyak berubah, tetapi karena ini durasinya nanti Bapak Ibu bisa lihat di breakdown kami selanjutnya, nanti yang dipresentasikan oleh rekan saya Rehan, di mana di sini juga bisa terlihat kira-kira secara consumer itu behavior-nya seperti apa sih di website kami, dan mereka spend waktu di mana dan intensinya seperti apa. Jadi average visit duration-nya itu kurang lebih sekitar 7 menit.
Oke. Nah, ini sekedar update saja mengenai social media stats kita. Nah, ini baik dari rumah123.com ataupun dari 99.co. Sudah mengalami banyak perubahan juga, baik dari segi visitor, baik yang dari Instagram, Facebook, ataupun bahkan YouTube. Dan di sini bisa dilihat bahwa salah satu kanal yang mengalami kenaikan cukup besar juga itu ada di kanal YouTube Rumah 123, di mana saat ini secara jumlah subscribersnya sudah masuk ke 70.000 subscribers, dan memang secara traffic ini sifatnya organik. Dan mungkin ini dari rekan-rekan developer sudah familiar ya, ini adalah kanal review rumah yang saat ini menjadi one of the most favorite, bisa dikatakan program dari rumah123.com. Oke, nah untuk selanjutnya, next. Nah, untuk selanjutnya, karena di sini Bapak Ibu tentunya datang karena ingin tahu nih sebenarnya seperti apa sih tren atau market trends yang berdasarkan data dari rumah123.com dan 99.co. Nah, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Rehan yang akan membagikan datanya. Silakan Rehan. Baik. Mungkin di bagian kedua ini, seperti yang sudah disebutkan tadi, kita akan deep dive lebih dalam mengenai market trend dan juga traffic dari yang sebelumnya sudah dijabarkan secara general. Mungkin di next dulu. Oke, jadi di sini kita akan langsung membahas mengenai traffic dengan nama lain session. Di sini consumer behavior by session. Jadi secara garis besar kita ingin melihat traffic yang ada pada situs kami, di mana pada kuartal kedua ke kuartal ketiga mengalami peningkatan. Secara garis besar kami jelaskan di sini. Dan next. Nah, di sini dari data tersebut yang secara garis besar bigger picture sudah dijelaskan tadi, kita bagi lagi sekarang berdasarkan rentang usia, di mana mungkin saya jelaskan di sini dibagi menjadi 2 kuartal tersebut. Jadi biru tua mewakili kuartal kedua, Q2, biru muda Q3, dan di sini juga dibagi berdasarkan rentang usia tersebut. Dan di sini yang mungkin ingin kami ceritakan pada presentasi yang sekarang dan mungkin juga berbeda dengan yang laporan kami pada kuartal sebelumnya, itu pada kuartal ketiga rentang usia 45 tahun ke atas justru mengalami peningkatan dalam sisi persentase jika dibandingkan data per kuartal. Jadi mungkin yang sebelumnya pada laporan Q2 itu justru yang dominan adalah rentang usia milenial, di mana dari usia 25 hingga 34 tahun. Dan justru yang ingin kami tekankan sini justru pada kuartal ketiga rentang usia 45 tahun ke atas mengalami peningkatan. Oke, next. Oke, jadi di sini kita bagi lagi namun berdasarkan jenis kelamin. Di sini mungkin sedikit serupa dengan apa yang kami laporkan sebelumnya. Di sini kategori female tetap menjadi kategori yang dominan dan justru mengalami kenaikan persentase dan jumlah juga pada kuartal ketiga. Oke, next. Baik, di sini kita mencoba untuk melihat consumer profile yang sebelumnya kita bagi berdasarkan rentang usia, berdasarkan gender. Di sini kita mencoba untuk melihat dari lokasi user saat mengakses situs kami. Dan di sini kita memperlihatkan di sini ada 10 kota teratas pada kuartal kedua dan kuartal ketiga, di mana user tersebut mengakses situs. Jadi di sini kami bandingkan datanya, mungkin kalau dilihat grafiknya agak membingungkan. Di sini kita mencoba membandingkan data 100% tersebut diambil dari per masing-masing kota. Jadi misalnya dari contoh yang paling kiri adalah Surabaya, itu pada kuartal kedua dan kuartal ketiga dia mengalami kenaikan hampir 100%. Jadi cara membacanya seperti itu. Dan di sini yang ingin kami tekankan, ceritanya yang ingin disampaikan adalah kenaikan tertinggi diduduki oleh kota Surakarta, di mana pada kuartal kedua ke kuartal ketiga memiliki kenaikan yang cukup drastis. Oke, next. Oke, di sini dengan data yang sama seperti sebelumnya, kita masih membahas jumlah sessions atau traffic berdasarkan lokasi user. Namun kita di sini sudah mensortir dari yang paling tinggi ke paling rendah di antara 10 kota tertinggi tersebut, dan kami bandingkan datanya berdasarkan jumlah aslinya. Jadi di sini grafiknya merepresentasikan value dari masing-masing kota tersebut. Dan di sini mungkin sama seperti poin yang sebelumnya, di mana pada kuartal kedua sebenarnya Surakarta tidak termasuk dalam top 10 kota yang dicari, kota
lokasi di mana user sedang mengakses situs. Namun pada kuartal 3 melonjak drastis, sehingga kota Surakarta dapat menduduki peringkat ke-10 pada kuartal ketiga menggantikan Tangerang Selatan. Seperti itu. Oke, di next. Oke, baik. Jadi di sini kita sudah membahas mengenai jenis halaman yang terdapat pada situs kami. Ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada property listings, search pages, dan homepage. Dan di sini kita belum memakai, kalau yang sebelumnya kita memakai data berdasarkan session, di sini kita memakai average session duration. Jadi rata-rata halaman tersebut dibuka oleh setiap sessionnya. Jadi seperti di sini dapat kita lihat kalau homepage mungkin ya sebagai initial page dari setiap user saat mengakses situs kami, tentunya akan membuka homepage terlebih dahulu. Jadi di sini menyebabkan homepage tersebut menjadi jenis halaman situs yang paling lama untuk dibuka, lalu diikuti oleh search pages dan property listings, di mana ketika user sudah surfing pada homepage, mencari referensi yang disukai, baru mereka akan terjun ke search pages dan property listings yang sesuai dengan keinginan mereka. Oke, next. Di sini baik masih membahas mengenai homepage, property listing, dan search pages. Di sini memperlihatkan dari segi sessions yang dipunyai oleh masing-masing jenis halaman tersebut. Jadi kalau sebelumnya kita membahas average session duration, di mana homepage yang paling lama untuk dikunjungi oleh user, di sini justru kita ingin memperlihatkan kalau setelah mereka beralih dari initial page yaitu homepage tersebut, mereka cenderung mengunjungi halaman property listings dan search pages jauh lebih banyak daripada homepage. Jadi cerita yang konsumen cenderung untuk membuka homepage pada awal dan setelah menemukan apa yang mereka sukai, mereka terus untuk membuka halaman property listings atau search pages yang lain tanpa kembali ke homepage tersebut. Jadi yang kita ambil dari data tersebut adalah seperti itu. Jadi setelah homepage, mereka terus surfingnya melalui property listings, mereka melihat mungkin ada rekomendasi atau yang lain, mereka langsung loncat ke halaman property listings lain atau halaman search pages lain dan sebagainya. Dan di sini dapat kita lihat juga pada kuartal ketiga, seluruh halaman tersebut mengalami peningkatan persentase dan jumlah. Oke, next. Oke, mungkin di sini agak sedikit tricky untuk dibaca. Di sini kita masih membahas mengenai sessions, di mana kita bandingkan data per bulan dari kuartal kedua dan kuartal ketiga. Tapi di sini tujuan utama yang ingin kita raih adalah untuk melihat sessions yang terjadi di setiap bulan, paling banyak ada di jam berapa saja. Dan di sini pada bagian bawah grafik kita bisa lihat itu ada 12 AM adalah tengah malam, sampai ke ujung kanan itu sampai tengah malam lagi. Dan di sini dapat kita simpulkan kalau setiap bulan itu pola yang terbentuk itu kurang lebih sama, kurang lebih serupa, tapi mungkin yang berbeda hanyalah dalam jumlahnya saja. Dan di sini pola yang didapatkan itu kalau dalam segi peak hour itu setiap bulan hampir terjadi di jam 8 malam. Oke, next. Oke, ini kita sudah beralih ke keyword search, jadi kita tidak membahas mengenai traffic lagi. Di sini kita mencoba mensegmentasi apa sih keywords yang sering dicari dalam kedua portal, dalam rumah123.com dan nantinan.co. Dan di sini mungkin karena didasari oleh alasan kedua portal kami dominan untuk bermain di properti berjenis rumah, jadi di sini kedua kata kunci yang dicari pun tetap rumah, tidak berbeda. Namun yang mungkin dapat kita lihat di sini yang berbeda itu kalau di rumah123.com setelah rumah itu user cenderung untuk mencari berdasarkan lokasi. Jadi pada rumah 123 ranking kedua, 3 dan 4 itu Bali, Surabaya dan Nusa Penida dan Yogyakarta, yang diikuti oleh Yogyakarta. Sedangkan pada nantinan.co itu cenderung user untuk mencari sifat deskriptif dari properti yang ingin dicari. Jadi kayak aksesnya aman, atau UPN, atau kos terdekat, atau berjenis perumahan, dan sebagainya. Mungkin perbedaan yang dapat kita ambil adalah seperti itu. Oke, next. Baik, di sini kita sudah membahas mengenai market trend, di mana terbagi menjadi dua, yaitu supply dan demand.
Di sini mungkin saya ingin tekankan terlebih dahulu kalau dalam kedua grafik tersebut supply and demand itu tidak merepresentasikan aksis yang sama. Jadi di sini supply dan demand sebenarnya kita hanya ingin memperlihatkan pola dari masing-masing supply dan pola dari masing-masing demand tersebut. Jadi untuk ketinggian tersebut tidak merepresentasikan nilai aksis yang sama seperti itu. Jadi di sini pun walaupun di sini kita lihat supply yang tersedia pada kedua portal itu mengalami penurunan pada September, kalau kita bandingkan dengan demand, demand pun mempunyai nilai yang kurang lebih sama pada September dengan Aprilnya sendiri. Jadi kalau dari supply kita lihat April ke September ada sedikit penurunan, sedangkan pada demand dari April ke September tersebut pun nilainya tidak terlalu berubah, justru tidak mengalami penurunan kayak gitu. Oke, next. Oke, jadi dari data garis besar tersebut, kita sekarang coba untuk gali lebih dalam lagi. Di sini kita akan membagi supply dan demand tersebut menjadi distrik. Jadi kita mencari top 10 distrik yang ada pada supply dan yang ada pada demand. Jadi di sini dapat kita lihat kalau dari supply itu tetap didominasi oleh Kelapa Gading pada kedua kuartal Q2 dan Q3. Dan di sini kalau demand pun didominasi oleh Bintaro pada kedua kuartal. Dan di sini juga saya ingin tetap menggarisbawahi kalau aksis kedua bagian ini tidak sama. Jadi supply and demand tidak mempunyai aksis yang sama ya. Mungkin dari sini juga dapat dilihat kalau dari sisi demand, dari top 10 distrik yang paling dicari oleh user itu kelima dari 10 distrik berada di daerah Tangerang. Dan di sini pun sedikit terdapat anomali, yaitu pada demand, pada distrik Alam Sutera dan Sawangan justru mengalami kenaikan dan agak tinggi juga. Oke, next. Oke, jadi sebelumnya kalau dibagi dengan distrik, sekarang kita coba membagi dengan berdasarkan price range. Di sini mungkin juga sedikit agak tricky untuk membaca grafiknya. Jadi di sini dibedakan oleh warna. Jadi pada keempat grafik itu dibedakan oleh warna biru muda 300 juta, di bawah 300 juta dan sebagainya. Dan di sini kita ingin memperlihatkan kalau dari Q2 ke Q3, entah dari sisi supply ataupun demand itu tidak terlalu ada perubahan pola. Yang ingin kita tonjolkan ceritanya adalah dari sisi supply ke demand tersebut. Jadi misalnya untuk contoh dari sisi supply, yang dominan itu yang berwarna ungu. Jadi kebanyakan supply yang ada sekarang pada kedua portal terdapat pada harga 2-5 miliar. Sedangkan pada sisi demand, kebanyakan user masih tertarik untuk mencari properti dengan harga di bawah 300 juta rupiah. Dan diikuti oleh yang berwarna pink, yaitu 500 juta sampai 1 miliar. Oke. Oke, jadi di sini kita juga ingin memperlihatkan pergeseran rata-rata harga yang terdapat pada kedua belah supply dan demand. Di sini kita juga mungkin cerita ingin kita sampaikan di sini untuk cara membacanya adalah pada sisi supply dalam ke-6 bulan pada kedua kuartal tersebut, harga yang terdapat yang ditawarkan itu relatif masih berkisar di antara 3 miliar rupiah ke atas. Sedangkan pada demand, user cenderung untuk mencari properti yang masih berkisar di antara 2,5 miliar. Jadi agak masih belum seimbang antara supply dengan demand. Jadi mungkin yang bisa kita tangkap dari data ini adalah user masih mencari harga yang di bawah dari rata-rata harga yang tersedia saat ini. Oke, dari saya mungkin seperti itu dari sisi market trend, mungkin part 3 dari Bu Maria mungkin bisa tambahkan lagi. Oke, ya. Terima kasih Rehan. Mungkin saya ingin menambahkan di sini, jadi ini tadi mungkin rekan saya Rehan sudah menyampaikan bahwa ada beberapa update mengenai perubahan dari kuartal kedua dan kuartal ketiga. Dan ini cukup menarik karena pada saat kuartal ketiga ini kita baru saja menyelenggarakan namanya adalah Mandiri Festival Property Indonesia. Mungkin dari sini Bapak Ibu dari rekan-rekan developer dan media juga sudah mendengarnya. Nah, next. Nah, jadi mungkin ini saya ingin menunjukkan semacam rekap saja bahwa
untuk mengantisipasi sebenarnya Property Expo yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa karena pandemi saat ini tidak memungkinkan untuk kami melakukan istilahnya Property Expo by offline. Oleh karena itu secara cepat waktu itu di bulan Juli, sekitar bulan Juli kita mengantisipasinya adalah bahwa kita harus membuat Property Expo tapi dalam format online. Nah, oleh karena itu acaranya waktu itu kami selenggarakan mulai dari tanggal 9 September dan durasinya adalah 1 bulan karena journey-nya secara online ini pasti jauh berbeda dibandingkan dengan online yang biasanya durasinya lebih singkat, biasanya antara 3 sampai 5 hari atau bahkan seminggu gitu ya. Nah, jadi officially-nya sebenarnya expo tersebut sudah berakhir di tanggal 10 Oktober minggu lalu. Tetapi kami melihat bahwa karena respon dari konsumer dalam mencari properti ini cukup baik gitu ya, kita bisa katakan bahkan sampai tanggal 9 dan tanggal 10 itu kami masih melihat konsumer yang mencari properti cukup banyak. Oleh karena itu kami memutuskan bahwa kami melakukan an extension yaitu sekitar 2 minggu sampai di Oktober 24. Jadi dengan demikian para konsumer yang tadinya mungkin baru melihat dan baru mulai browsing di tanggal 9 dan tanggal 10 mungkin ya yang seminggu terakhir, mereka masih mempunyai waktu juga untuk masih tetap browsing dan melihat informasi dari berbagai macam developer yang memang ada di website kami. Dengan demikian, itu hopefully bisa memfilter interest-nya consumer dan hopefully nanti mereka juga bisa akhirnya membuat keputusan pada saat mereka ingin memilih properti yang dimaksud. Next. Nah, ini adalah semacam rekap untuk jumlah developer yang yang mengikuti acara ini. Jadi kemarin ini kita diikuti oleh kurang lebih sekitar 52 developers dari developers yang juga ternama ya, mulai dari developernya yang sifatnya besar sampai medium gitu ya, bahkan sampai ada yang kecil juga. Nah, itu ada Medline, Sinarmas, Intiland, terus ada Properti, Agung Podomoro Land, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini di sini kita melihat bahwa ternyata online ini bisa meng-capture lebih banyak choices sebetulnya. Mungkin kalau ini secara number of developers sebenarnya jujur dari rumah123.com sebenarnya ini adalah properti expo yang terbesar yang kami selenggarakan karena biasanya kami mengadakan offline itu ada di mall jadi sudah pasti secara jumlah booth-nya pasti lebih kecil daripada online expo ini. Jadi dengan bangga kami bisa mengatakan bahwa ini online expo properti terbesar yang kami selenggarakan dan ini adalah versinya adalah online diikuti oleh kurang lebih sekitar 162 project. Dan next. Nah, ini mungkin sekedar menunjukkan saja bahwa secara overall, walaupun ini saat ini masih berlangsung ya, tapi mungkin perubahannya nanti tidak akan terlalu banyak signifikan lagi sampai akhir tanggal 24 Oktober. Jadi total impressions dari situs kami selama kurang lebih 1 bulan kemarin, ini kurang lebih sekitar 8 juta. Dan total sessions ini kurang lebih 300.000. Ini artinya bahwa banyak sekali orang yang memang browsing, melihat options untuk mencari properti, dan total sessions ini memang terjadi karena berarti ini proses engagement dari consumer itu sendiri pada saat melihat properti di mandirifestivalpropertyindonesia.com. Dan untuk total inquiries yang di-generate ini sampai di minggu kemarin, ini kurang lebih jumlahnya sekitar 4.500. Artinya ini adalah inquiries yang memang consumer meninggalkan nama, nomor telepon, untuk bisa dihubungi kembali oleh developer. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya kami menerima jumlah registrants yang juga cukup banyak, berarti mereka sebenarnya mempunyai intensi sebenarnya untuk membeli properti, walaupun mereka mungkin belum make up their decision. Tetapi paling tidak ini menunjukkan bahwa online property expo sebenarnya meng-capture interest yang jauh lebih besar dibandingkan bahkan offline expo itu sendiri. Jadi memang sifatnya berbeda, consumer behavior-nya juga berbeda, tetapi intensinya sama, yaitu bahwa mereka ingin mencari properti. Nah, mungkin dari rekapan ini yang saya bisa simpulkan adalah bahwa sekarang dari hasil yang kami dapatkan selama 1 bulan ini, bahwa ternyata konsumer sudah mulai melek digital. Artinya bahwa Property Expo itu tetap bisa diselenggarakan secara online. Justru mereka menunjukkan behavior bahwa mereka benar-benar ingin try to capture untuk promo-promo dari developer itu sendiri, dan kami masih memberikan kesempatan kepada konsumen itu untuk istilahnya nanti melakukan visit atau melakukan conversion kepada developer yang dimaksud sampai dengan akhir tahun ini. Karena kita tahu bahwa investasi untuk membeli properti ini juga bukan investasi yang sedikit, jadi mereka mungkin butuh waktu untuk make up their decisions tentunya pada saat mereka memilih properti yang dimaksud.
Dan ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa kami dengan Bank Mandiri juga tetap akan melakukan serangkaian aktivitas. Kemarin saya baru saja menyelesaikan salah satu syuting dengan Bank Mandiri karena ini juga mendekati ini juga sebentar lagi adalah ulang tahun Bank Mandiri. Oleh karena itu di sini kami akan terus-menerus melakukan istilahnya campaign secara bersama-sama bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membeli properti dan semakin muda usia Anda berarti seharusnya dengan cepat bisa memutuskan untuk membeli properti sedini mungkin. Oke. Alright. Saya rasa itu saja, Vicky. Ya, next. Mungkin ada pertanyaan, ini sekarang Q&A ya, Vicky ya? Betul sekali, Bu. Terima kasih atas sharingnya Ibu dan Mas Rehan. Coba saya lihat ada Q&A di sini. Oke, saya cek. Coba saya lihat lagi. Oke, baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Bima Sam ya. Dengan data Q3 sekarang, apa berpengaruh ke data sold listing yang terjadi di 99 Group? Itu mungkin ke Mas Rehan ya atau Ibu Maria, silakan dibantu. Halo. Halo, apa bisa terdengar? Halo? Ya, ya Ibu. Jadi ada pertanyaan di sini Tadi dari. terputus kayaknya. Oh baik, oke. Jadi ada pertanyaan dari Mas Bima Sam. Di sini ada pertanyaannya adalah dengan data Q3 sekarang, apa berpengaruh ke data sold listing yang terjadi di 99 Group? Mungkin Rehan bisa menjawab? Halo. Ya, silakan Mas. Oke, kalau yang di sini dari data Q3 itu, sebentar maaf. Yang terdaftar itu yang didaftarkan oleh agent kalau data dari Q3. Jadi kalau untuk sold listing belum ada sampel yang full kayak gitu sih. Oke, baik. Ada lagi nih pertanyaannya dari Aji Cakti. Saya Aji Cakti dari Antara. Izin bertanya terkait demand harga yang dicari konsumen. Dengan demikian ada kecenderungan konsumen di kuartal ketiga masih mencari rumah subsidi dengan harga di bawah 300 juta. Kalau boleh saya juga ingin bertanya, oke satu dua deh. Itu dulu. Apa mau baca semua? Baca semuanya dulu ya. Kalau boleh, saya juga ingin bertanya apakah rumah yang dicari oleh konsumen di kuartal ketiga rumah tapak atau rumah susun? Gitu. Lalu ada lagi nih proyeksi atau insight dari rumah123.com dan 99 Group terkait tren properti pada kuartal keempat atau akhir tahun. Mungkin satu-satu dulu ya. Yang pertama deh, mungkin Mas Rehan bisa bantu nih. Pertanyaan yang pertama adalah demand harga yang dicari konsumen. Berarti harga dulu nih Mas. Dengan demikian ada kecenderungan konsumen di kuartal ketiga masih mencari rumah subsidi dengan harga di bawah 300 juta. Halo, Oke, Mas. ya. Kalau yang tersebut emang secara garis besar kalau dari sisi demand kebanyakan pun di luar dari Q3 juga itu masih yang berada di bawah 300 juta itu sih Mbak. Oh iya, oke. Berarti Dan masih ya. iya, kalau untuk yang jenis rumah tapak atau rumah susun itu dari kita belum, yang sejauh yang kita tahu belum bisa didefinisikan oleh jenis rumahnya seperti itu sih. Belum bisa sejauh itu untuk deep dive-nya. Tapi memang banyak yang nyari rumah ya di kita. Kalau rumah emang kita dominan rumah semua sih, lebih dari 60% mungkin lebih cenderung ke rumah untuk jenis propertinya. Oke.
Lalu ini ada pertanyaan yang terakhir dari Mas Ji Cakti, itu adalah proyeksi atau insight dari rumah123.com dan 99 Group terkait tren properti pada kuartal keempat atau akhir tahun. Nah, itu insight-nya apa tuh kira-kira garis besarnya? Q4. Oh, kalau untuk Q4 kita juga belum bisa untuk ini sih memberikan proyeksi seperti itu juga apa balik lagi mungkin karena sampel yang kita analisa sekarang juga belum apa bilangnya belum cukup untuk dijadikan proyeksi dan juga baru-baru ini kan mungkin dari sisi supply kita juga ada apa namanya polisi baru yang diterapkan untuk data kita jadi takutnya ngefek juga sih untuk proyeksi ke depannya. Jadi untuk masalah proyeksi kita juga belum bisa berani untuk mengeluarkan hal tersebut. Oke. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Sebenarnya kalau dari proyeksi sendiri, kalau untuk dari lihat tren properti, sebenarnya di sini bisa kita lihat bahwa yang harus kita fokuskan adalah bahwa memang secara konsumer itu tetap akan mencari properti. Di sini justru kita lihat tadi dari insight-nya adalah sebenarnya dari jumlah pengunjung atau bahkan orang yang mencari melakukan activities dalam website kita itu tetap meningkat. Ya, itu satu yang kita lihat. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini adalah bagian daripada kita, baik dari developer ataupun agent, pada saat menerima inquiries atau mungkin menerima keinginan dari konsumer, sekarang ini adalah yang penting itu adalah waktu merespon, gitu ya. Nah, ini menjadi key untuk si konsumer ini bisa membuat keputusan dengan cepat. Ini saya bisa katakan karena apa? Karena saya sendiri pada saat kemarin tentunya ini dari experience saya kemarin ada teman saya. Dia sebenarnya coincidentally saya ketemu gitu ya dengan beberapa teman saya yang ternyata memang lagi mencari rumah gitu ya. Terus saya tanya ke mereka, "Kamu kenapa belum buat keputusan?" "Iya, masih bingung antara yang ini dari lokasi, terus harganya segala macam." Terus saya tanya, "Nah, apakah belum dihubungi oleh developer atau belum dijelaskan?" Nah, ternyata dari mereka bilang, tapi gue pengen tahu sebenarnya kenapa gue mesti invest sekarang dan kenapa nanti nggak tahun depan gitu ya. Nah akhirnya disitulah pada saat conversation itu saya bisa mencari kesimpulan bahwa ternyata interest itu sebenarnya masih ada. Cuman konsumer ini perlu diyakinkan kenapa sekarang dan kenapa tidak nanti. Nah ini yang mereka masih belum dapatkan dan juga bagaimana apakah mereka sudah menentukan pilihan yang tepat kepada properti. Oleh karena itu inilah pentingnya dari peran serta developer dan agent pada saat mendapatkan inquiries tersebut dari konsumer harus tetap dijelaskan dan jangan lelah karena ternyata mereka benar-benar masih haus untuk pertanyaan dan meyakinkan lebih lagi pada saat mereka memutuskan untuk mencari properti. Itu sih kalau yang saya bilang proyeksinya dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Maria dan Mas Rehan. Ini ada lagi pertanyaan next-nya dari Danisworo. Saya termasuk salah satu developer yang mengembangkan di luar kota dan hasilnya kurang memuaskan untuk luar kota karena bukan kota besar seperti Medan, Makassar. Memang kalau lihat audiens masih 80% di Jabo. Gimana strategi untuk meningkatkan awareness di daerah second city? Iya, mungkin ini saya kurang mengerti mungkin pertanyaan Mas Danis ini developer mengembangkan di luar kota. Saya nggak tahu apakah maksudnya ini udah campaign di kita atau belum. Nah ini satu ya, saya kurang tahu. Nah sebenarnya kalau untuk luar kota sendiri, tentunya karena ini memang saat ini yang mencari atau audiens kita memang masih banyak yang di Jabodetabek seperti tadi mungkin sudah dipaparkan datanya. Nah, oleh karena itu, di sini developer pentingnya adalah sekali lagi awareness, gimana membuild awareness gitu ya. Karena awareness ini adalah salah satu homework juga oleh semua developer untuk mengalert bahwa ini loh sebenarnya kalau kamu mau invest misalnya saya nggak tahu nih luar kota di mana ya, misalnya di Jawa mungkin, saya nggak tahu ini mungkin di Purwakarta ataupun di kota kecil Cirebon atau apapun itu, artinya bahwa developer ini Bapak atau Ibu nih Mbak Mas Danisworo nih mungkin harus melakukan listingnya di mana gitu ya. Kalau memang di website kita harus tahu juga secara demand-nya di kita itu
seperti apa untuk di kotanya Mas Danisworo, sehingga pada saat memutuskan istilahnya produk di website kita, bisa kita arahkan ke produk yang tepat. Jadi mungkin both dari segi awareness dan juga istilahnya sebagai produk yang dipilih itu sifatnya lebih sniper. Kalau di kita itu ada di secondary page, di mana itu juga bisa dipilih berdasarkan kota dan tentunya posisinya juga. Jadi mungkin itu lebih membantu. Oke. Baik, terima kasih Bu Maria. Ini the next question will be dari Mardika, Jakarta Post. Pada search keyword, kedua tertinggi di situs Rumah 123 itu Bali. Apakah artinya demand untuk properti Bali tumbuh di Q3? Seberapa besar demand properti di Bali saat ini? Ya, mungkin di sini saya harus jelaskan. Kalau dari keyword itu memang berbeda dengan keyword untuk location. Kalau location itu memang kita berbeda. Jadi keyword itu kalau kayak di Google ya, Mas Mardika, jadi itu memang secara search, tapi yang ditampilkan bisa saja mungkin belum tentu project di Bali itu sendiri, karena itu keywords. Artinya pada saat misalnya agent, contohnya karena ini secondary paling banyak, misalnya naruh tulisan bahwa dekat dengan Bali, misalnya itu location-nya let's say di Lombok gitu ya, atau misalnya dia ingin menginspirasi rumahnya seperti villa di Bali. Nah, itu bisa keluar gitu. Jadi any words yang mengandung kata Bali. Jadi itu belum tentu necessary adalah rumah di Bali. Jadi itu yang saya harus tekankan dulu. Nah, kalau untuk di Bali sendiri untuk demand propertinya, kalau saya lihat tadi mungkin Mas Rehan bisa konfirmasikan di sini. Tadi untuk demand properti di Bali masih belum termasuk top 10 ya. Tapi nanti kalau Mas Mardika ingin tahu sekiranya berapa besarnya kota Bali dibandingkan mungkin kota di sekitarnya, monggo Mas nanti bisa reach out ke kita bisa datakan, berikan data yang lebih valid lagi. Ya, itu sih. Ya, oke. Ini kebetulan Ibu Mas Mardika juga ada pertanyaan kedua, yaitu seberapa besar penurunan supply dan demand rumah di website Rumah 123 dan 99Co selama Q3 dibanding Q2? Mengapa terjadi penurunan supply dan demand rumah di Q3? Tadi mungkin yang data, Rehan, tadi untuk supply dan demand penurunannya berapa besar ya? Coba mungkin kita balik. Oke, bentar. Saya coba buka dulu, Bu. Coba balik kali. Di sini mungkin ada rumah. Ini ya, Mas. Iya. Iya, itu untuk dari sisi supply dari Agustus September emang dari sisi demand juga mengalami penurunan pada khususnya di Agustus September karena mengikuti dari supply-nya juga sih, Bu. Oke, mungkin Mas di sini ingin tahu berapa persen kali ya? Iya, berapa persennya? Oke, sebentar. Kalau ada datanya. Mungkin kita bisa get back ke situ ya, Fik ya? Mungkin jawab yang berikutnya. Oke, saya coba cari dulu ini. Saya coba cari yang lain nih. Ada lagi nih pertanyaannya nih. Dari Pak Hans Lubis. Bagaimana untuk wilayah Bekasi? Apakah kecenderungan yang terjadi di Q3 masih ada peluang yang lebih baik? Gitu. Ya. Wilayah Bekasi. Saya rasa kalau untuk Bekasi itu memang kalau dilihat dari Pak Lubis ya, kalau dilihat dari demand-nya itu sendiri, tadi belum tercapture untuk yang secara top 10. Tetapi setahu saya kalau untuk yang Bekasi itu masih tercapture di dalam masih top 15 atau bahkan top 20. Tapi kalau dari segi supply sendiri, sebenarnya di situ bisa kita lihat tadi di presentasinya Reynald, itu ada yang Harapan Indah. Harapan Indah itu masuk di dalam Bekasi, karena itu kota location ya. Segi supply itu masih masuk dalam urutan top 10. Tetapi secara demand masih belum termasuk dalam urutan top 10. Tapi mungkin di sini saya perlu jelaskan ya, Vicky ya. Kalau kita mengcapture secara top 10, ini adalah garis besar di quarter ketiga. Tetapi apakah selama kuartal ketiga, di bulan kuartal ketiga tersebut atau bahkan di kuartal kedua tersebut tidak ada orang yang mencari kota Bekasi? Itu tidak. Tetapi kita mengambil yang bagian besarnya. Ya. Jadi tetap orang ada yang mencari Bekasi. Cuman belum secara average dalam waktu 3 atau bahkan sampai 6 bulan,
itu tidak ada yang mencari Bekasi, itu tidak betul. Jadi Bekasi tetap dicari, tetapi secara angka yang ukuran paling besarnya secara top 10 itu adalah tadi kota-kota yang kita sebutkan, yang kebanyakan mayoritas masih ada di Tangerang Selatan. Seperti itu. Volumenya besar soalnya ya di situ ya. Volume cukup besar, yes. Tetapi tetap terjadi pencarian juga. Iya. Ya. Oke. Next question will be dari Mas Aziz ya, ini Property In, Aziz Property In. Sepanjang tahun 2020 ini sampai Q3, demand lebih banyak primary atau secondary, Bu? Lalu di harga pasaran berapa jumlah yang paling laris? Iya. Kalau untuk demand sendiri, tadi kita memang banyak saat ini mengambil data memang harus dari secondary, dari page yang di secondary. Tetapi di dalam page secondary di rumah 1, 2, 3, sebenarnya kita punya banyak sekali juga listing untuk yang primary. Karena di situ ada developer yang naruh listing di situ, dan juga dan juga untuk secondary juga. Nah, jadi demand itu masih tergenerate juga untuk both primary and secondary. Itulah gunanya kami sebagai portal. Kami juga ingin memarketkan tetap ada primary-nya di situ di halaman secondary. Tujuannya adalah apa? Kami juga harus memberikan istilah informasi kepada konsumer. Misalnya dia mau cari rumah di daerah Tebet gitu ya. Nah, dia harus tahu juga, misalnya, oh ternyata ada developer nih di daerah, let's say Tebet atau Jakarta Selatan gitu ya, yang dekat-dekat situ. Oh ternyata ini loh ada comparison, if you want to look for secondary, harganya segini, tapi ini nggak kalah juga nih, sebenarnya ada project primary di daerah itu, gitu ya. Nah jadi kalau secara demand lebih banyak primary atau secondary, saya bisa katakan secara pages-nya yes secondary, tetapi secara interest-nya orang tetap masih juga mencari barang primary. Tergantung tentunya dari apa yang ditawarkan oleh developer itu sendiri. Nah, kenapa saya bisa katakan itu? Karena sebenarnya dari proyek-proyek developer yang saat ini melakukan campaign di kami sebenarnya mengalami istilahnya tetap mempunyai interest atau inquiries yang tetap banyak ya. Tapi memang diperlukan juga effort dari developer tersebut untuk tetap membuild brand awareness ya. Jadi tergantung dari placement atau banner yang dicantumkan di website kami. Kalau di harga pasaran berapa rumah yang paling laris? Nah, sekali lagi kalau laris di sini saya implikasikan ini kepada sold mungkin ya. Nah, untuk sold itu sendiri kami masih saat ini mengandalkan kepada data secondary. Karena apa? Kalau primary itu kembali lagi kepada developer. Kami memang property online portal, tapi transaksi itu tidak terjadi di website kami. Jadi memang sangat berbeda dengan e-commerce, gitu ya. Nah, kalau harga pasaran berapa rumah yang paling laris itu masih berdasarkan untuk dari secondary listing. Tapi secondary listing ini kami hanya merely data dari si agent yang istilahnya mengklik atau menaruh sold listing. Jadi benar-benar kami rely datanya, trust-nya kepada agent. Jadi mengenai akurasinya seperti apa, ya kami kembalikan lagi kepada agent tersebut yang memang melakukan sold listing di website kami. Nah, kalau untuk sold listing sendiri, kalau Mas Aziz dari Property In ingin tahu lebih data detailnya, mungkin kita harus get back sama Mas ya, untuk datanya untuk sold listing di website kita ya, mungkin dalam kurun waktu 3 atau 6 bulan ini. Oke, baik. Oke, next question will be dari Lukita Kompas. Bagaimana melihat belum seimbangnya supply harga yang ditawarkan dengan harga yang dicari konsumen, di mana dominasi pembelian di bawah harga 1M? Apakah ini menunjukkan penurunan daya beli atau kecenderungan investor wait and see? Oke. This is a good question sih, Mas. Jadi memang kalau mendominasi pembelian harga di bawah 1M, saya rasa ini adalah kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan initial finding dari consumer, terutama kalau kita bicara secara garis besar, paling banyak jumlah orang yang mencari properti itu pasti first time home buyer, ya. Dan secara journey pastilah kita sebagai consumer mungkin kita belum tahu ya pada saat journey, of course dia habis itu mencari misalnya harga yang mungkin di bawah 1M, karena ini kecenderungan ya, mungkin cari yang agak lebih murah dulu. Tetapi apakah ini menjustifikasi bahwa keinginan dari konsumer itu semuanya memang yang nanti terjadi itu di bawah 1M? Tidak juga, karena kita juga punya data bahwa ternyata sold listing dari agent, dari secondary, dan juga bahkan dari primary kita, itu tetap ada juga di atas harga 1M. Nah, mungkin tadi kalau yang disajikan, memang
paling besar itu masih ada yang di bawah 500 juta, tapi kalau tadi dilihat agak sedikit flashback, mungkin nanti Vicky bisa turn, bahwa tetap terjadi pencarian itu bahkan di harga yang 500 sampai 1 M, bahkan 1 sampai 2 M itu sendiri. Jadi penurunan daya beli mungkin bukan daya beli, tetapi mungkin konsumer juga mencari harga yang akhirnya mungkin sesuai dengan keuangan mereka saat ini ya, yang pasti berimbas dari pandemik ya. Tetapi apakah terjadinya nanti harganya segitu, saya rasa itu relatif, nanti tergantung. Supply sendiri saat ini mungkin juga mengalami harga koreksi ya, baik dari developer ataupun secondary di beberapa market juga. Jadi kalau investor wait and see, saya rasa mungkin betul kalau secara investor, tetapi saya rasa saat ini developer banyak sekali juga bahkan menggaungkan memang mereka ingin orang-orang atau konsumen yang membeli, tapi mereka langsung tinggal ya, gitu ya. Karena dengan demikian, karena ya tadi banyak kuenya itu masih di first time home buyer. Oke. Di first time home buyer ya kuenya di situ. Oke, pasti. Oke, cool. Nah, dari Mas Lukita nih ada lagi nih question yang kedua. Apa yang membuat konsumen cenderung masih harus lebih diyakinkan untuk membeli properti saat ini? Keraguan atau pertimbangan apa dari konsumen sehingga masih harus diyakinkan? Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya sangat menarik karena kemarin juga kita di Mandiri webinar yang kemarin kita juga dengan Ciputra juga sama, kita baru membahas mengenai ini. Bahwa kenapa konsumer harus beli sekarang. Nah, ini nggak bisa cuma hanya dari online property portal. Ini perlu seluruh property stakeholders. And at the end, sebenarnya keraguan dari first time home buyer atau pada saat ini orang-orang untuk menjadi properti, karena mitos mengenai bahwa saat ini kritis itu juga perlu di-relook lagi. Bahwa satu, ternyata orang harus kembali melihat kemampuan finansialnya, karena at the end, tentunya kalau mau beli rumah pasti harus ada duitnya kan ya. Nah, jadi oleh karena itu mereka harus merevisit lagi kemampuan finansialnya, apakah betul mereka saat ini tidak mampu untuk membeli properti gitu ya. Nah, itu satu. Nah, kedua adalah ini perlu peran serta dari developer dan juga agent di sini. Bagaimana cara membantu konsumen gitu ya. Misalnya kalau kita lagi approach konsumen untuk membeli properti A, kenapa harus beli di sini dan kenapa sekarang dan kenapa nggak yang lain gitu ya? Apa benefitnya dengan membeli properti di sini? Dan at the end juga bagaimana peran serta developer dan agent tentunya membantu konsumen tersebut secara finansial tadi ya, misalnya punya penawaran, mempermudah untuk DP. Nah, inilah pentingnya. Jadi ada demand, tetapi kalau misalnya demand-nya ini ternyata, oh saya masih pikir, kayaknya saya nggak mampu kalau beli yang harga 1,5 M, 2 M. Nah inilah peran serta dari developer dan agent untuk membantu. Mungkin kalau memang developer dan agent punya penawaran yang sangat menarik, developer tentunya saat ini penawarannya sangat menarik, baik itu DP ringan, ataupun mungkin cicilan ringan ke developer, atau memang dari developer dan agent memang punya link yang cukup baik misalnya dengan bank-bank tertentu, ini akan sangat membantu dan hopefully ini bisa mempercepat proses si konsumer tersebut membeli. Gitu ya. Jadi ini perlu it takes two to tango ya. Perlu saling hand in hand sih. Ya. Apalagi kemarin lihat di Mandiri Festival Properti Indonesia banyak banget ya Bu diskonnya, promo-promo tuh membantu sekali. Betul. Dan ini harus diyakinkan terus sama konsumen bahwa Mandiri itu sekarang kita lihat ya, kita nggak pernah punya selama saya ini ya historical ya, ada bunga bank tetap selama 10 tahun. Oh iya, flat ya Bu ya, flat 10 tahun. Wow. Ya, itu berarti apa ya? Dari situ aja sebenarnya udah dibilang. Cuman kan sekali lagi ini kan perception ya. Ini perception kepada konsumer kayaknya gue nggak cukup nih karena ngeliat harga 1,5, wih gitu ya. Nah, sekali lagi ini yang harus terus dibilang terutama first time home buyer dalam hal ini. Honestly memang masih milenial ya, 25 sampai 35, 40 gitu ya. Harus diyakinkan terus bahwa mereka ini saat ini masih usia produktif ya. The younger you are, actually, ini adalah opportunity untuk beli properti saat ini, gitu. Karena harga properti nggak akan nyampe gitu loh. Misalnya kalau nunggu-nunggu nabung gitu loh. Iya. Nah, berarti harusnya apa? Harus ada push, gitu ya. Harus ada push, gitu ya. Nah, jadi ini yang harus terus-menerus kita yakinkan kepada konsumer.
Dan ini sekali lagi nggak bisa hanya dari kita saja, tapi juga dari developer, dari konsumen, dan juga dari bank. Makanya saat ini kan kita lihat bahwa bank ini banyak sekali bank sekarang ngeluarin bunga ya. Bunga mempermudah ya karena apa? Karena bahkan government pun mengeluarkan kucuran dana juga ya. Karena properti ini is the core untuk semua bisnis ya. Begitu ada properti yang terbangun di daerah itu, pasti bisnis yang lain terjadi. Benar nggak? Ya, betul Ibu. Karena dia juga mikirin fasilitas juga ya Ibu ya. Betul. Nah, ini yang harus kita tekankan terus-menerus, dan saya rasa ini pentingnya kita, makanya bisnis properti ini nggak akan pernah turun sih menurut saya. Cuman timingnya aja nih. Jangan kelamaan. Kalau mereka consider jadi kelamaan. Akhirnya kemarin saya bilang, ya udah kalau misalnya ini jangan consider terus. Akhirnya key-nya itu sekarang when they're making the decision. Nah, kita harus bantu mereka untuk bikin decision. Iya, betul. Oke, ini ngomong-ngomong tentang Mandiri Festival Property Indonesia, nih ada pertanyaan dari Pak Pius, Property and the City. Jadi ada tuh questions. Yang pertama adalah Mandiri Festival Property Indonesia sudah sebulan. Properti di range berapa, harga berapa yang paling diminati? Range harga yang paling diminati di Mandiri Festival Property Indonesia. Oke, dan wilayah? Wilayah mana yang paling diminati dari pembeli rumah selama Mandiri Festival Property ini? Terima kasih. Oke. Harga dan wilayah. Oke. Nah, untuk harga dan wilayah. Nah, kebetulan kalau kemarin untuk wilayahnya itu masih banyak itu sebenarnya di daerah Jabodetabek ya. Cuman untuk cities breakdown-nya kita masih merekap datanya Mas Pius nih, jujur. Nah, karena kalau keinginan kemarin kami meregisternya itu adalah para konsumer yang misalnya dia memasukkan data pada saat register, mau daerah sekitar apa gitu ya. Nah, kalau untuk yang paling diminati secara price range itu masih di kisaran sekitar 500 sampai 1,5 M ya, gitu ya. Itu paling banyak. Itu sih. 500 sampai 1,5 M. 1,5 M paling banyak diminati. Baik. Berarti itu paling minat paling besar di situ. Yes. Kalau tadi lokasinya berarti di mana? Masih banyak di Jabodetabek ya. Jabodetabek ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk properti masih banyak 70-an% itu rumah ya. Ya, rumah. Oke. Ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih. Untuk tren apartemen masih diminati kah atau sekarang consumer lebih prefer mencari rumah? Wah, Ibu tadi baru mention rumah ya, Bu ya? Atau apartemen ada minat juga ya, Bu? Tapi tetap ada minat sebenarnya untuk apartemen ya. Karena makanya ini kalau bisa developer punya apartemen, ini saya rasa first time home buyer kemarin ada yang nanya juga waktu itu saya ikut satu webinar. Kalau saya baru pertama kali beli rumah, sebaiknya apartemen atau rumah gitu ya. Nah ini ya tergantung lagi kembali kepada keperluan kita ya, gitu ya. Tapi memang biasanya kalau first time home buyer gitu ya, mungkin dia ini first time investment gitu ya. Kalau memang secara affordability apartemen yang mereka bisa, dan biasanya kalau anak-anak muda saat ini kan mau yang simple kehidupannya ya, nggak terlalu banyak yang harus di manage, fasilitas banyak gitu ya. Terus size-nya juga tidak terlalu besar. Nah, biasanya sih kalau mau mulai as a first step biasanya apartemen gitu ya. Nah, jadi setelah itu dan habis itu mereka kalau udah punya family, mereka bisa upgrade gitu. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa saat ini consumer itu juga kenapa mencari rumah ya, karena ya ini kultur ya, balik lagi orang Indonesia kalau belum punya rumah gitu ya. Nah, jadi tren apartemen masih diminati masih gitu. Jadi ini yang pentingnya kita sebagai developer harus bilang sama anak-anak muda, anak milenial, kenapa apartemen itu tetap bagus untuk mereka the first time untuk mulai invest di properti ya. Oke. Apalagi sekarang model apartemen juga banyak yang bisa di-convert jadi workspace juga ya, Ibu ya. Yes, dan itu sangat juga matters banget untuk anak-anak milenial nyari, wah ini ada fasilitas, bisa jadi kerja dari rumah, smart house. Wow. Yes, betul. Oke. Ini next-nya, nanti kalau ada,
Kayaknya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya? Iya, Okay. udah nggak ada lagi. Yes. Kita tutup aja kalau begitu. Terima kasih rekan-rekan media dan developer sudah meluangkan waktu dan menghadiri acara 123 Quarterly Market Analysis. Untuk rekan media, press release dan materi pendukung akan dikirimkan melalui email setelah acara ini berlangsung. Bagi para rekan developer juga akan kami kirimkan materi presentasinya dari presentasi ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di acara 99 Group berikutnya. Selamat sore.